Saya turut prihatin dengan sakitnya Pak Dr. Hotman Paris Hutapea. Semoga lekas sembuh dan kita perang lagi melawan kezaliman, kesombongan, dan kebodohan orang-orang yang telah dicabut bas, terutama kura-kura ninja dan koboi cengeng. Teman-teman semua, kita melihat ketika Bang Hotman sakit, sikap dua orang ini malah mengolok-olok, mempermalukan, ya, dengan kalimat-kalimat sombong yang nyebelin, yang membuat kita berpikir mereka pantas untuk mendapat perlakuan sebagai terdakwa dan digiring ke hukuman yang tinggi, dihukum yang seadil-adilnya, setinggi-tingginya. Tidak hanya dicabut berita acara sumpahnya, tidak hanya dihentikan dia sebagai advokat, dimatikan karirnya. Tapi kalau bagi saya, yang tepat bagi mereka tidak hanya sekedar penjara, tapi neraka buat mereka ini. Oleh karena itu, saya yakin hakim dapat mengambil keputusan tanpa menunggu Hotman Paris untuk hadir di persidangan. Untuk sidangnya dilakukan boleh secara virtual, boleh juga dilakukan di berita acara di bawah sumpah maupun kesaksian tertulis. Ya, karena kaitan ini bukan ingin membongkar borok atau kisah cinta, kisah asmara Hotman Paris dan Iklima, tapi adalah adanya oknum mantan pengacara yang mempermalukan, melanggar undang-undang ITE, ya, memfitnah, menyebarkan berita bohong dan penghinaan terhadap pribadi Hotman Paris. Jadi sudah dapat kita duga bahwa hakim nanti akan mengambil putusan yang berat buat orang yang teriak-teriak, orang-orang yang ngamuk di pengadilan, yang menghina, melecehkan, merendahkan martabat pengadilan. Dan bagi saya mereka ini adalah orang-orang yang tidak pernah atau tidak biasa sidang gitu. Hanya ngomong-ngomong doang, omong kosong, omong-omong yang tidak ada arti, tidak berbobot gitu. Yang berani marah, berani ngamuk, tapi tidak berbobot, ya. Mereka hanya pakai otot mulut, otot leher, tapi bukan otak. Ya. Karena mereka saat ini sedang dikejar dalam ijazah sarjana S1 hukum yang palsu. Ijazah belian, bayar, sudah banyak yang mengaku. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengusut sampai pelaku pengacara palsu, berita acara sumpah yang terbit karena ada ijazah palsu maupun organisasi advokat yang palsu, itu bisa kita teliti kembali. Dan kami mengingatkan kepada organisasi advokat, cukup sebagai organisasi advokat. Jangan mencabur atukan profesi wartawan maupun organisasi wartawan. Karena dengan cara-cara begini, dengan cara-cara publikasi yang menghancurkan, merusak orang, itu adalah merupakan satu perbuatan yang salah menurut saya. Oleh karena itu, kita pantau terus persidangannya, percepat, segera jaksa menuntut dan dihukum, langsung dimasukkan saja. Saya yakin seandainya Hotman Paris kemarin tidak sakit, sudah ada upaya paksa karena sudah banyak polisi yang menunggu dan menjaga. Tapi selamatlah kura-kura ninja dari upaya paksa tersebut. Oleh karena itu, kita minta agar pada persidangan berikutnya atau pada saat vonis nanti hakim menjatuhkan hukuman yang tinggi dan seberat-beratnya. Nah, kemudian kita minta juga Mabes Polri untuk segera menaikkan sidik terhadap laporan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap 4 orang, ya, oknum pengacara dan istri pengacara, karena mereka contempt of court di pengadilan dengan cara teriak-teriak seperti Tarsan. Ya, jadi pengadilan harus membuktikan, ya, bahwa mereka adalah orang-orang yang brutal, yang layaknya diberhentikan dan dihukum setinggi-tingginya. Dan kalau bisa diperberat sepertiga karena melakukan perbuatan berulang-ulang kali. Orang biasanya melaporkan minta pengadilan agar mendapat keadilan, ini terbalik. Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri meminta agar mereka dipenjara, ditangkap karena menghina dan brutal, naik di meja, teriak, ngamuk-ngamuk. Tangkap segera kura-kura ninja, tangkap segera. Dan semoga Pak Hotman Paris bisa sidang kembali, sehat, semangat. Awalnya saya berpikir ini merupakan strategi. Pak Hotman tidak sakit, hanya jalan-jalan ke luar negeri dan mempermainkan kura-kura ninja. Tapi saya positif. Cepat sembuh ya, Om. Terima kasih.